Ilmu Komunikasi Stisi Widuri. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah tentang komunikasi massa dan media baru. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teori interpersonal deception theory. Dalam ilmu komunikasi, berbohong memiliki teori tersendiri yang membahasnya, yaitu interpersonal deception theory, teori atau teori penipuan antar pribadi. Teori ini sendiri dikemukakan dengan berbagai alasan. Biasanya, teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana orang menghindari tindakan menyakiti orang lain dengan cara berbohong, atau menjelaskan bagaimana seorang individu menyerang individu lain dengan cara berbohong. Teori ini ada karena adanya proses memanipulasi pesan dengan kebohongan. Nah, siapa sih pencetus teori interpersonal deception ini? Pencetusnya itu yaitu David Buller dan Jude Bourdieu. Interpersonal deception theory untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh David Buller dan Jude Bourdieu pada tahun 1996. Dalam penelitiannya, Buller dan Bourdieu mengatakan bahwa alasan seseorang melakukan perilaku berbohong karena beberapa hal. Yang pertama, untuk menghindari agar tidak menyakiti hati orang lain. Yang kedua, untuk menunjukkan kemampuan atau kualitas dirinya di hadapan orang lain. Ketiga, untuk menghindari konflik serta untuk mempercepat atau memperlambat suatu hubungan. Buller dan Bourdieu melihat kebohongan dan juga mendeteksi terhadap kebohongan sebagai bagian dari interaksi terus-menerus di antara para komunikator yang melibatkan proses yang saling bergantian. Kebohongan adalah memanipulasi disengaja terhadap informasi perilaku dan image dengan maksud mengarahkan orang lain pada kepercayaan atau kesimpulan yang salah. Ketika seseorang berbohong, maka ia membutuhkan strategi untuk berbohong agar kebohongan itu meyakinkan. Perilaku strategis inilah yang membuat kebenaran informasi menjadi menyimpang, tidak lengkap, tidak berhubungan, tidak jelas, dan tidak langsung. Nah, ada 3 nih strategi berbohong menurut Buller dan Bourdieu. Apa aja sih? Yaitu pertama, falsification, yaitu menyalahkan orang lain. Yang kedua, concealment, yaitu menyembunyikan rahasia. Yang ketiga, equivocation, yaitu mengalihkan perhatian. Deteksi kebohongan menurut Buller dan Bourdieu itu ada 4 cara nih. Yang pertama itu uncertainty atau vagueness, yaitu menjawab sebuah pertanyaan secara ringkas atau singkat dan datar, karena keringkasan dalam menjawab sebuah pertanyaan membuat tidak akan ada lagi pertanyaan yang muncul. Yang kedua itu ada non-mediasi, retention and withdrawal, yaitu apabila seseorang terus bertanya kepada kita bisa melakukan aktivitas yang menunjukkan bahwa kita tidak tertarik dengan pertanyaannya atau tidak ingin menjawab pertanyaannya. Yang ketiga itu ada dissection, apabila non-mediasi adalah strategi untuk menghindari diri dari situasi yang tidak diinginkan. Maka dissection dengan cara untuk menjauhi diri dari apa yang sudah dilakukan. Yang keempat itu ada image and relationship protection behavior. Ketika seseorang melakukan kebohongan, komunikan biasanya mengenali tanda-tanda secara nonverbal yang dilakukan oleh komunikator bahwa itu bukan merupakan pesan yang sebenarnya. Oke, BTW buat kalian yang ingin kuliah sambil bekerja dengan harga yang terjangkau serta fasilitas yang bagus, serta juga dengan akses yang mudah, itu bisa banget nih kalian kuliah di Widuri. Caranya tuh daftarnya juga gampang banget, tinggal kunjungi websitenya yaitu di widuri.ac.id. Nah, setelah ini juga kita akan lihat ya sama-sama iklan dari Widuri. Apa aja sih jurusan yang ada di Widuri itu? Silahkan disimak ya. Terima kasih. Selamat datang di Kampus Widuri. Mau tahu fasilitas apa aja yang ada di Kampus Widuri? Yuk ikut kita. Nah, di ruangan PMB ini ada 2 manajemen yang bisa kalian pilih jika kalian ingin berkuliah di Kampus Widuri.
yaitu Stisi Widuri dan juga Stimik Widuri. Dan program studinya adalah ilmu komunikasi, kesejahteraan sosial, kemudian sistem informasi, dan juga teknik informatika. Sekarang saya ada di perpustakaan Kampus Widuri. Yuk kita masuk. Jika kalian ingin pinjam buku, cukup dengan kartu anggota perpustakaan. Inilah suasana perkuliahan di kampus Widuri. Dan di belakang saya ini ada ruang studio TV, dan di dalam ada teman-teman yang sedang membacakan berita narasi. Yuk kita intip. Kami tunggu di Kampus Widuri. Promosional deception theory. Ada 3 nih. Yang pertama, berbohong. Biasanya dilakukan karena faktor situasi yang mendesak. Yang kedua, berbohong karena nilai yang dimiliki, bahwa berbohong itu wajar dan berpengalaman. Yang ketiga, seseorang menipu lawan bicaranya demi melindungi dirinya. Ciri-ciri pesan yang mengandung kebohongan itu ada 4 nih. Yang pertama, pesan yang disampaikan tidak mengandung kepastian atau tidak jelas. Yang kedua, dalam penyampaian pesannya, pengirim tidak segera menjawab pernyataan yang sudah disampaikan, ditarik kembali. Yang ketiga, pesan yang disampaikan itu tidak relevan dengan topik atau dissection. Yang keempat itu, dalam berperilaku saat berkomunikasi, pengirim berupaya untuk menjaga hubungan dengan image atau citranya. Lalu ada beberapa contoh kasusnya, ada 3 contoh kasus dari strategi berbohong ini. Yang pertama itu dari strategi berbohong pacification. Nah, itu ada 2 contoh akun media sosial yang mengupdate status gitu nih, seperti ini nih. Pertama, yaitu menulis status jangan bacain kejelekan orang lain di publik, pada ngaca sendiri sejelek apapun kelakuan lu pada, nggak tahu malu, nggak jelas, pada stres ya gitu. Nah, terus yang kedua itu ada status juga yang merupakan strategi berbohong pacification, yaitu statusnya seperti ini. Rasanya dibanding-bandingin atau disama-samain sama orang lain itu tuh nggak enak, apalagi orang yang dibandingin emang gak sebanding. Jadi tolong buat jaga omongan dan mulut Anda jika Anda juga tidak mau dibandingkan atau disamakan. Lalu yang kedua itu ada strategi berbohong atau concealment. Itu nih ada 2 dari akun itu yang mengupdate status. Yang pertama itu dia mengupdate status, ada kalanya kita rindukan seseorang yang tidak pernah rindukan kita. Nah, ini nih strategi berbohongnya itu dia dari concealment itu dia menyimpan sebuah rahasia. Jadi tuh akun ini nih menjelaskan bahwa beliau itu menulis status itu untuk seorang mantannya, padahal beliau itu sudah punya suami dan dia kan menyembunyikan rahasianya itu kepada suaminya tersebut. Nah, lalu itu yang akun kedua itu seorang ibu-ibu mengupdate status sedang makan dengan anaknya. Padahal nggak ada yang salah dengan foto tersebut, tapi foto tersebut menjelaskan bahwa ibu itu baru pergi di hari itu. Padahal itu foto diambil dari beberapa hari yang lalu waktu dia pergi dengan anaknya, bukan di hari dia update status tersebut. Nah, contoh kasus yang ketiga ini dari strategi berbohong equivocation.
yaitu ada akun media sosial yang mengupdate status itu untuk menutupi dari suaminya. Beliau itu mengupdate status tentang surat atau tentang ceramah tentang azab bagi perempuan apalah itu untuk menutupi kebohongannya dari suaminya, karena suaminya tidak mengizinkan dia untuk bermain sosial media. Jadi sewaktu-waktu kalau akun media sosialnya itu ketahuan oleh suaminya, itu beliau langsung cari alasan akun media sosialnya itu untuk men-share hal-hal yang positif. Setelah pesta pertunangan Zaskia Gotik dengan Vicky Prasetyo yang kandas dalam hitungan hari, terkuak sisi lain dari sosok Vicky Prasetyo alias Hendrianto bin Hermanto. Hingga Vicky pun ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Cikarang bersalah karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat tanah dengan nominal 1 miliar rupiah dan merugikan ahli waris Nyoi binti Entong. Pria yang mengaku sebagai pengusaha sukses dan sedang menyelesaikan pendidikan S3 di Jerman ini ternyata diduga melakukan penipuan. Beberapa wanita dari kalangan selebriti mengaku pernah diperdaya olehnya. Untuk melakukan aksinya, ia sering mengaku sebagai anak seorang pejabat hingga dokter kecantikan bernama Armeda. Menurut aku pikir, dokter Armeda adalah Vicky. Jadi Vicky itu bisa menjadi dokter Armeda, bisa menjadi IDP, atau bisa jadi orang lain, baby kayak adiknya, dia bilang gitu. Dia bisa jadi orang lain dan orang lain karena nomor teleponnya yang dikasih ke aku ada hampir 4 atau 5 nomor telepon. Dia bilang kan anak menteri, ya kan? Anak menteri dan calon anggota DPR MPR untuk tahun 2014. Bilangnya dulu direktur bilangnya ke saya. Saya nggak tahu malah. Dia bilang perusahaan minyak jelantah. Saya ya? Bukan. Ya, pokoknya bilang ke saya seorang pengusaha, dia direktur. Seperti itulah. Cara. Tak hanya soal profesi Vicky yang sebenarnya, silsilah keluarga Vicky pun menjadi tanda tanya besar. Kabar yang santer beredar bahwa Emma Fauziah yang muncul sebagai ibunda Vicky bukanlah ibu kandung Vicky yang asli. Dari pengakuan para tetangga, rumah kediaman Ibu Nelly sering bermasalah. Listrik di rumah mereka telah diputus pihak PLN dan salah satu mobil Vicky pun ditarik. Lantas, bila ternyata terbongkar modus penipuan berkomplot, akankah pihak-pihak yang diduga ikut terlibat membantu kejahatan Vicky akan terjerat hukum? Pak, mau minta keterangan sama siapa ya? Mau minta keterangan aja. Keterangan apa mas ya? Bentar. Ya aku mau pergi. Bentar aja. Aku mau beli itu. Pan. Siang. Aduh, saya nggak tahu. Minyak mana sih? Yang di Cikarang, rumahnya di belakang Satpol PP. Satpol PP? Emang ada Cikarang Satpol PP? Polsek kali? Iya, pokoknya polsek apa Satpol PP. Nggak ada. Pokoknya ibunya cuma satu, Ibu Nelly. Iya, pernah diputusin sama PLN tapi disambung lagi. Ya nggak tahu juga sih. Ya waktu itu ada penyemprotan nyamuk, saya masuk. Mbak ini ada penyemprotan nyamuk, tolong saya mau masuk ini biar nyamuk habis. Ya udah sepakat, nggak boleh masuk. Tapi saya ngeliat-liat, oh iya nggak ada boxnya itu. Iya nggak ada box listriknya. Biasanya kan ada box listrik, itu nggak ada. Waktu kemarin itu ada dari showroom. Saya sempat tidur dibangunin, Mas. Numpang nanya, ya apa Mas, orang 3 naik mobil mewah. Nah terus Cina, kelihatannya Cina, cuma ada apa Mas? Saya mau lihat mobil, pernah nggak mobil di sini? Mobil apa? Kenal Mas Vicky nggak? Saya nggak kenal Mas Vicky. Yang di TV. Oh ya Vicky yang kemarin di kasus. Iya. Pernah lihat mobilnya nggak? Pernah, mobil putih seri F. Oh iya. Diambilnya sekitar jam 4 sore lah. Itu kira-kira diambil sama siapa? Ya diambil sama siapanya kurang tahu saya itu siapa itu Pak? Itu 3 orang tahu siapa. Beberapa teori-teori yang saya yang tadi nih, silakan dilihat aja ya di pustakannya. Nah, cukup
cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai interpersonal deception theory. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen YouTube saya di bawah ini ya.